Pontiku. Siapa sebenarnya Pontiku ini sehingga namanya sangat familiar di Sulawesi Selatan, terkhusus bagi orang Toraja? Pontiku sendiri lahir di Panggala, tepatnya tahun 1846. Ia merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Siambe, penguasa Panggala, dan ibunya bernama Lebu. Sayangnya, tidak ada sumber yang menjelaskan siapa lagi saudara-saudara Pontiku yang lainnya, karena orang Toraja kurang mewariskan sejarah dengan tulisan, hanya mengandalkan pewarisan sejarah dengan lisan semata. Dalam catatan Van der Lustrik, ketika datang ke Toraja, dalam catatannya bahwa sangat sulit untuk mendapatkan informasi yang bisa diandalkan tentang sejarah Toraja sebelum kedatangan Belanda pada tahun 1906, karena orang Toraja tidak bisa membaca menulis sehingga sejarah mereka sangat mudah terlupakan. Jadi hanya sosok Pontiku lah yang dikenal dalam sejarah Toraja karena perjuangannya menghadapi Belanda. Ayah dari Pontiku selalu mempersiapkan anak-anaknya dalam segala hal, termasuk Pontiku sendiri yang selalu diikutsertakan oleh ayahnya untuk melakukan pertemuan yang membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan seperti sengketa adat. Hal itu dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan seorang Pontiku. Ayahnya memberikan nama Pong di depan nama Tiku yang akan menunjukkan dirinya sebagai anak kepala suku, sehingga namanya menjadi Pontiku. Daerah kelahiran Pontiku adalah sentral penghasil kopi pada saat itu, dan pedagang dari luar banyak datang ke Toraja, dan disitulah Pontiku banyak yang dikenal oleh orang luar Panggala. Ketika ayahnya meninggal, Pontiku diangkat menjadi penguasa Panggala. Ia pun membentuk Panggala Raya yang terdiri dari Panggala, Baruku, dan Awan. Dengan sistem yang beliau bangun, berhasil membuat daerah kekuasaannya menjadi penghasil kopi terbaik. Tapi itu membuat orang luar berhasrat ingin menguasai sentral kopi tersebut, dan disitulah muncul perang yang disebut Perang Kopi. Perang kopi dimulai tahun 1887 ketika pasar kopi Toraja didominasi oleh kerajaan Luwu dan terjadi persaingan antara pedagang untuk merebut sumber kopi. Sementara itu, Pontiku sebagai penguasa Panggala tidak suka dengan dominasi kerajaan Luwu, mencoba memutus pasokan kopi dari daerahnya dengan cara melarang pengiriman kopi dari utara ke Luwu yang melalui pasar Kalampe dan pasar Rantepao. Pontiku yang sudah menjalin kerjasama dengan kerajaan Sidereng kemudian mengirim pasukan kopi kepada kerajaan Sidereng melalui Rantai Tayo dan tiba di Parepare sebagai pelabuhan utama kerajaan Sidereng saat itu. Menyadari itu, Luwu meminta bantuan kepada Bone. Akhirnya pada tahun 1809 pasukan Luwu Bone memasuki Toraja dan menyerang Tundung yang merupakan kampung dari ibu dari Pontiku dan berhasil dikuasai oleh Bone yang dipimpin oleh Peta Ponggawai dari Bone. Pontiku tentu tidak tinggal diam melihat situasi ini. Ia bersama sekutunya Pontiku mengatur siasat bersama kerajaan Sidereng untuk kembali mengambil alih Tundung. Dan malam itu juga Tundung berhasil kembali direbut oleh pasukan Pontiku yang membuat mundur pasukan Luwu dan Bone dan membuat perang tersebut berangsur mereda. Menyadari bahaya yang akan datang di masa depan, Pontiku berniat membuat benteng pertahanan. Pembentukan benteng pun disesuaikan dengan bentang alam Toraja. Di sisi lain, Belanda mulai mengetahui perdagangan kopi di Toraja setelah kekalahan Bone Luwu pada Perang Kopi. Kemudian tersirat kabar bahwa Toraja akan digempur oleh Belanda dengan tujuan utama ingin memonopoli perdagangan kopi di Toraja. Dengan situasi itu, penguasa Toraja melakukan musyawarah untuk menghadapi ancaman tersebut. Kemudian, pasukan Pontiku sebagai pasukan terkuat ditunjuk untuk melakukan strategi tertentu. Pontiku sendiri diharapkan bisa menjauhkan pertempuran dari Rantepao dan mengalihkannya ke benteng Panggala. Pada tahun 1906, Belanda tiba di Toraja dan dengan mudah menguasai Rantepao. Setelah itu, Belanda mengirimkan surat kepada Pontiku yang berisikan agar ia tunduk dan menyerah, namun tentu saja mendapat penolakan dari Pontiku. Bahkan berani mengatakan dia siap berperang jika Belanda berani memasuki daerahnya. Belanda terus melakukan serangan, tepatnya pada bulan Juni 1906. Belanda akhirnya mampu menguasai Panggala. Meski demikian, Pontiku tidak menyerah. Dia memutuskan untuk melakukan gerilya di Toraja. Di bulan Oktober, Belanda akhirnya melakukan perburuan terhadap Pontiku. Serangan itu membuat ibu Pontiku tewas, yang mengubah jalannya cerita. Akhirnya, Pontiku menerima tawaran gencatan senjata dari Belanda dengan maksud
guna melaksanakan pesta pemakaman ibunya sesuai adat Toraja tahun 1907. Upacara itu kemudian dipercepat karena Pontiku ingin bergabung dengan pemakaman ibunya. Malam harinya ketika acara belum selesai, Pontiku terpaksa meninggalkan ibunya untuk melanjutkan perjuangannya. Pontiku mundur sampai ke Benteng Allah yang menjadi benteng terakhir Pontiku. Belanda mengetahui itu dan mengepung benteng tersebut. Akan tetapi 7 kali melakukan serangan, Belanda akhirnya gagal karena kuatnya pertahanan Pontiku di Benteng Allah. Sampai akhirnya Belanda mendapatkan celah untuk memasuki benteng dan membabi buta dan mengejar masyarakat di pinggir bukit. Akibat dari pengejaran itu, di sebuah catatan diperkirakan lebih dari 900 orang Toraja dipaksa dan terpaksa untuk melompat dari atas benteng hingga meninggal di bebatuan yang ada di bawah benteng. Namun, syukurnya Pontiku berhasil meloloskan diri dan menuju Panggala. Dengan jatuhnya Benteng Allah sebagai benteng pertahanan terakhir, maka Pontiku tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan. Namun situasi itu tidak membuatnya menyerah. Dan berkat bekas anak buah Pontiku, akhirnya Pontiku berhasil ditangkap di Lalikang pada 30 Juni 1907. Kemudian Pontiku dipenjara di Rantai Pao sambil menunggu hukuman dari pemerintah Belanda. Dan akhirnya diputuskanlah bahwa Pontiku akan dieksekusi mati. Pada tanggal 10 Juli 1907, Pontiku kemudian diantar ke Sungai Sadang. Dia diperintahkan mandi di sungai itu. Pada saat ia menyelam, Regu tembak langsung melepaskan tembakan ke arah Pontiku dan menewaskannya. Dalam sebuah tulisan sejarah, Pontiku pernah berkata, "Manusia hanya dilahirkan sekali dan mati hanya sekali. Oleh karena itu, mulai dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, aku tidak rela diperintah oleh orang bermata putih atau orang Belanda." Atas perjuangannya, putra Toraja tersebut dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tanggal 6 November 2002.